قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري ومنها تعلم العلم الشرعي. Di antara wasiat-wasiat para wali-wali Allah yaitu mempelajari ilmu syariat, ilmu bangsa syarak. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Fatwa ta'allaman dan pelajarilah olehmu akan ilmu yang mengesahkan akan ketaatan ibadah, wa aqidatan dan mengesahkan akan akidah, wa muzakkiyal qalbis qula dan yang menjernihkan hati dan yang membersihkan hati. Usqula bersihkanlah olehmu akan hati. Hadis salasu fardu ainin, adapun tiga-tiga ilmu ini hukum mempelajarinya fardu ain. Fa'rifan maka ketahuilah olehmu, wa'mal biha dan amalkanlah olehmu dengannya, tahsul najatun niscaya mendapatkan keselamatan, wa'tila dan keluhuran derajat. Wallahu a'lam bishawab. Segini halaman 14 saja. Udah ketemu 14. Iya, yang Pak Haji Alim itu halaman 14. Saudara-saudara sekalian, di awal-awal materi disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, man roma an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amila. Siapa orang yang ingin menempuh, menapaki, menyusuri jalan-jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, maka amalkan 9 wasiat yang ada di dalam Hidayatul Adqiya ini. Di antara wasiat itu pentingnya menuntut ilmu dan memprioritaskan ilmu syariat, ilmu agama. Begitu kata kiai kita, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tilah. Kata beliau, hendaknya kita mempelajari 3 ilmu utama.
Sebab mau tidak mau ketika manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di alam dunia ini, di antara hikmah penciptaannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah. Maka di dalam kita melayani Allah perlu ada ilmu, perlu ada cara bagaimana supaya betul-betul kita mengabdi kepada Allah sesuai keinginan Allah. Maka perlu kita ada ilmu. Jangankan urusan ibadah, bikin nasi kalau nggak ada ilmunya repot. Bisa jadi aron, bisa jadi bubur, bisa gosong kalau tidak ada ilmunya. Lebih-lebih ibadah, maka kita kudu menuntut ilmu. Banyaklah hadis-hadis yang beredar tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu, keutamaan mencoret-coret ilmu, mencatat daripada hasil kajian. Itu mendorong untuk supaya muslim itu betul-betul menjadi hamba Allah, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ilmu itu banyak, maka kita kudu pandai memilah dan memilih daripada ilmu mana yang harus dijadikan prioritas. Kata Syekh Zainuddin, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula. Kita hendaklah mempelajari ilmu yang mengesahkan ibadah. Kita kudulah mempelajari ilmu yang mengesahkan akidah. Kudulah kita mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati. Ini namanya 3 ilmu utama yang kudu dipelajari. Yang pertamanya ilmu akidah, supaya tauhid kita benar. Jangan sampai kita salah bertauhid. Kudulah kita tauhid mengikuti haluan ahlus sunnah wal jamaah. Agar supaya kita punya tauhid lurus, kudu kita belajar ilmu tauhid yang disingkat dengan istilah sifat 20. Agar supaya akidah kita benar. Jangan sampai kita akidahnya jadi rusak lantaran kita tidak belajar tauhid. Ketika ditanya, ini udah tahun 2016, kapan ente nikah? Kita jawab, terserah yang di atas. Kipas. Loh, ini namanya tauhid ora jelas. Loh, dia menisbatkan Tuhan pada tempat. Ini namanya bisa rusak akidah yang kayak begini. Karena itu kita kudu belajar tauhid supaya akidah kita lempeng, akidah kita benar, supaya tidak terombang-ambing kita. Kudu kita belajar akidah.
Jangan sampai kita punya anggapan ini cincin 10 tahun lagi jadi tukang cincin. Ini kacau kalau udah begini. Ini cincin biar 10 tahun sampai 100 tahun cincin mah tetap cincin. Kagak bakalan berubah menjadi tukang cincin. Begitu manusia. Mau 10 tahun, 20 tahun, sampai 100 tahun mendatang yang namanya manusia tetap manusia. Kagak bakalan berubah menjadi Tuhan. Kudulah kita belajar ilmu akidah. Para sahabat selalu belajar akidah dulu sama Nabi sebelum belajar apa-apa. Maka Nabi 10 tahun lebih, hampir 13 tahun ada di Mekah yang ditanamin keyakinan urusan akidah biar benar. Baru mau hijrah ke Madinah baru ada perintah sholat. Saking pentingnya akidah ini benar. Kalau akidah kita benar bakal berdampak bagus, kita punya tujuan. Ini yang pertama, ilmu yang dipelajari wajib belajar akidah. Ilmu utama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Tuhan kita. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib dipelajari oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah dengan yakin, belajar tauhid. Kudu benar tauhidnya. Jangan sampai kita salah. Biar kita faham tentang Allah melalui sifat-sifatnya. Itu satu ilmu yang wajib dipelajari. Keduanya ilmu ibadah. Ilmu ibadah itu disebut ilmu fiqih. Kita betul-betul kudu belajar ilmu ibadah supaya kita ibadahnya sah, wudhu kita sah, mandi sah, apalagi ya, sholat sah, ngilangin najis sah, benar kita zakat, benar kita puasa Ramadan, benar kita haji, supaya pada benar. Ini adanya pada ilmu ta'at, ilmu ibadah. Kita kudu belajar bagaimana cara nyuci najis pada air yang sedikit. Jangan sampai ompol anak dicampur tuh sama itu baju lakinya. Biar ngerti kita urusan ibadah, supaya faham begitu urusan ibadah ini, supaya sholat ini ngerti. Tasdid dalam solat ada 14 dalam Fatihah. Jangan sampai kurang barang sehuruf pun kurang, bakal berimbas pada solatnya nanti enggak sah kalau enggak diulang Fatihah dengan benar. Begitu. Ini namanya ilmu ibadah. Kita kudu belajar tentang zakat supaya kita paham apa yang harus dizakati, apa yang enggak. Bagaimana cara berzakat yang benar. Ini adanya pada ilmu ibadah. Disebutlah ilmu fiqih. Kita kudu belajar tuh ilmu itu. Haji supaya benar kita haji. Jangan sampai kita rombak-rombak ajaran agama begitu. Itu rukun Islam pakai diganti-ganti lagi. Rukun Islam itu jumlahnya ada 7. Yang benar nih. Ada berapa? Oh, ada 5. Jangan sampai salah. Ada berapa? 5. Yang pertamanya apa? Syahadat. Yang keduanya
Salat. Ketiganya zakat. Keempatnya puasa. Kelimanya umroh. Kelimanya umroh. Sampai dibalik-balik, orang pada umroh mulu umroh, haji kagak. Dia diganti-ganti ajaran Islam karena ndak ngerti ilmu ibadah. Mestinya juga kalau mau umroh tuh udah nyetor haji dulu begitu. Kalau kita udah nyetor haji nih, udah nabung dah tuh, udah nyetor haji, kita nunggu haji kena waiting list yang cukup lama, nunggu lama bisa puluh tahun umpamanya. Ya udahlah, dengan nyetor itu kita umroh dulu, monggo. Itu menyetor haji belonan demen umroh aja. Yang parahnya itu ketika kita tegur, bang, haji abang ini menurut kita udah mampu, duitnya banyak, ayo dong haji. Dia jawab, Ustaz, gue udah tahu Mekah, udah tahu Madinah. Loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disangka suruh tahu Mekah, tahu Madinah doang, suruh ibadah haji begitu. Jangan diganti rukun haji yang kelima sama apa? Umroh. Innalillahi. Acak-acakan. Jangan. Kita kalau mau umroh nyetor haji dulu. Udah nyetor haji, sambil nunggu nanti pemanggilan SPM atau ya intinya suruh lunasin, suruh berangkat oleh pemerintah, monggo umroh. Jangan umroh dulu, belum haji. Begitu akhirnya pupus di hatinya pengen haji, sampai umroh 5-6 kali, haji belum juga. Waduh, sedang Al-Qur'annya bilang walillahi 'alan nasi, apa itu? Umratul baiti. Begitu. Main ganti-ganti aja. Haji yo, haji. Jangan ganti-ganti. Haji. Jangan haji dulu biar bener ibadah. Begitu. Enggak, masalahnya haji itu lama banget nungguinnya. Kita enggak diomongin bahwa lama apa cepet, suruh haji mau lama ke biarin. Yang penting kewajiban kita nyetor tuh udah begitu. Wajib haji, belajar, jangan sampai enggak belajar. Kita termasuk orang yang wajib haji apa enggak dilihat. Haji itu setidak-tidaknya kalau bahasa gampang 60 juta gitu. 60 juta. Kalau seumpama kita pada malam ini punya duit 60 juta begitu, maka kita sudah diwajibin haji. 60 juta kita potong dah buat berangkat haji. Berapa kira-kira? Berapa haji? 50? Hah? Masa haji 50? Mahal banget. 35. 25 setoran pertama 35 juta buat haji. Nyesa berapa tuh? Nyesa 25 juta. Tuh 25 juta buat bini kita tinggal sebulan selama di Mekah tuh. Cukup nggak kira-kira? Ini nih sama ibu-ibu ini 25 juta sebulan. Cukup nggak kira-kira?
25 juta sebulan. Hah? Bisa tidur di mall, kagak pulang-pulang. Itu berarti kita wajib haji. Waduh, kalau saya sih 60 juta nggak punya, tapi punya kontrakan 10, tendang 1, bukan pakai kaki. Jual lah tuh namanya wajib haji. Punya mobil 3, jual lah tuh. Kalau enggak, Nabi ingetin, siapa orang mampu haji kemudian enggak berangkat haji, umroh 1000 kali. Mati belum haji, enggak nyetor-nyetor, umroh mah bisa tiap tahun. Mati, fala alaihi, boleh pilih Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam oga. Lo kagak haji, kan gua udah tahu Mekah. Bukan tahu Mekah, ibadah, patuh sama Allah. Kalau diongkosin, suruh umroh diongkosin, ya terima aja kali ya. Jangan ditolak, namanya juga diongkosin. Tapi kalau kita mah jangan. Saya mah enggak demen jamaah yang model begitu. Enggak, masalahnya kata ini ya, kata orang-orang travel itu 15 tahun haji tahun ini. 15 tahun juga kalau kita nyetor hari ini. Kalau ngomong doang mah kagak ada hitungannya. SD berapa tahun? SD kalau sekolah sekarang, kita nggak sekolah-sekolah, SD 6 tahun, lama banget. Nggak masuk-masuk, berapa tahun SD? Berapa tahun? Hah? Bertahun-tahun nyetor kagak. Kalau udah nyetor baru ada hitungan. Nyetor kagak, jangan mau dikibuli oleh setan. Nyetor dulu, baru kita bakal itu. Nyetor kagak, pakai ngomong 15 tahun, nyetor enggak, iya masih lama ente, masih lama. Bisa sampai modar belum haji, kagak nyetor-nyetor. Kita jangan begitu. Saran kami, nyetor haji dulu. Udah nyetor tuh yang 25 juta tuh, 25 juta 500 lah kira-kira, bank begitu, buat nungguin rekening 500. Baru katanya kita haji 13 tahun lagi, dah mau umroh sambil nanti haji masih lama. Udah nyetor, tapi jangan kita bilang sekian tahun kagak nyetor, bohong. Kalau sekolah udah masuk baru SD 6 tahun, lu masuk kagak ya 6 tahun dari mana? Kagak masuk-masuk, namanya salah beragama. Jangan kita belajar ilmu ibadah, biar benar ilmu ibadah. Dikata dia umrah udah 7 kali, enggak ngaruh, enggak jadi surga. Timbang baru 7 kali ke Mekah doang, kagak. No, lihat yang namanya Abu Lahab, lahir di mana? Mekah lahirnya. Main gundu di mana? Mekah main gundu. Main petak umpet di Mekah. Berapa kali lihat Ka'bah? Kagak kehitung. Mati di mana? Mekah juga. Kata Quran, saya selanaron zatalah neraka tuh. Baru juga 3 kali umroh udah songong banget. Jangan gitu. Salah kita, salah. Bukan begitu. Waduh, bagaimana ini ya? Duitnya udah disetorin umroh lagi. Gitu. Ini Ustadz nih ngomongnya telat tuh, udah nyalain guru aja lagi. Begitu. Siapa yang bilang begitu tuh? Mana orangnya nih? Waduh. Jadi kita kudu benar. Jangan, saya enggak mau. Kalau jamaah ngadu-ngadu sama saya suka arahin. Enggak boleh. Kalau haji pasti umrah, saudara. Masalahnya kata teman-teman kita travel, emang travel butuh itu.
Kalau haji setahun sekali dapat duit, biar tiap bulan dapat duit, paling nggak dari kita dapat. Begitu maksudnya. Gitu. Tapi kita kudu dijaga. Dijaga. Ibadah lah yang benar. Artinya menyusun. Biar tertib. Kudu belajar ini ilmunya. Supaya haji kita sah. Supaya umroh kita sah. Begitu. Ini bukan kami melarang umroh, bukan tujuan kami. Kami meluruskan beberapa teman-teman kita yang pada prakteknya kasuistis, nggak bisa dijadikan indikasi, prakteknya salah. Sesudah umroh itu kita suruh haji duitnya banyak, enggak mau. Merasa udah pernah ziarah ke Madinah, udah pernah ziarah ke Mekah. Loh, bukan itunya. Kepatuhan kita sama perintah Allah itu yang dinilai. Patuh. Belajarlah kita ilmu ibadah, namanya ilmu fikih. Jadi pilar dinul Islam 3. Yang pertama namanya disebut ilmu akidah, yang pada perkembangannya disebut ilmu usuluddin, yang pada perkembangannya disebutlah ilmu tauhid, ilmu kalam. Panjang. Ini istilah judul, isinya sama. Kedua, ilmu ibadah. Apa itu ilmu ibadah? Ilmu furu'uddin, cabang-cabang agama. Di dalamnya adalah ilmu fikih, atau disebut ilmu hukum Islam. Kudu kita belajar ilmu hukum Islam. Dan ilmu fikih ini cakupannya banyak. Ada disebut fikih ibadah, dari mulai wudu, mandi, ngilangin najis, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Kemudian ada namanya fikih muamalah, berbicara ekonomi Islam. Apa itu obligasi? Apa itu saham? Bagaimana cara jual beli? Bagaimana kredit dan lain sebagainya? Bagaimana berwakil? Bagaimana kita menemukan orang terlantar dan lain sebagainya? Ini namanya disebut fikih muamalah. Bagaimana jual beli online? Adanya di fikih muamalah. Itu diatur oleh Islam. Kemudian itu ada namanya disebut fikih munakahan, yaitu mengatur tentang pernikahan, yang disebut perdata Islam. Perdata. Bagaimana orang menikah? Ini laki, ini perempuan. Laki, perempuan. Di sini KUA, penghulu gitu. Digandengin. Udah nikah belum digandengin? Udah nikah belum? Belum. Belum nikah, digandengin. Jadi ini barisnya ini hukumnya apa ini? Oh, haram. Ini siapa yang kemarin-kemarin nikahnya begitu tuh? Waduh. Bagaimana? Bagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya udah kalau begini cerai aja kita. Oh, jatuh enggak tuh begitu tuh? Begitu. Yang kayak begitu dengan emosi, belajar. Namanya disebut fikih munakahan. Belajar tentang nikah, tolak ada berapa, bagaimana rujuk dan lain sebagainya, khulu dan segala aturan dalam pernikahan. Ini namanya fikih munakahan. Ada lagi namanya fikih mawaris, mengatur tentang warisan. Bagaimana kalau orang ini mati, siapa yang berhak dapat warisan, siapa yang tidak. Betapa banyak orang yang
rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, dikubur, disiksa dan masuk neraka gara-gara bagi warisan nggak bener. Loh, ini kudu ngerti kita fikih mawaris. Ada namanya fikih ahkam sultaniyah, hukum ketatanegaraan, diatur oleh Islam. Bagaimana membuat satu format negara yang benar. Yang namanya oposisi harus berapa partainya? Satu kata Islam. Partai nggak boleh banyak, cuma dua. Nggak boleh banyak, dua doang. Yang satu menjadi pemerintah, yang satu pengawas. Begitu. Dan itu dipakai oleh negara-negara barat semacam Amerika, kiblatnya Indonesia. Partai dari dulu sampai sekarang dua doang. Makanya maju pakai Islam punya. Kita yang muslimnya banyak seabrek, tambah hancur kagak karu-karuan karena kita nggak pakai hukum tata negara Islam yang benar. Acak-acakan. Negara Belanda, negara di bawah air, itu memahami betapa ada namanya menteri pengairan, bukan suku dinas tata air. Islam ada menteri khusus ngurusi air karena air barang vital. Maka Belanda pakai itu biar negara di bawah laut enggak pernah banjir. Kenapa? Tertata. Ini dipakai oleh mereka-mereka hukum tata negara Islam. Kenapa kita campur marut kayak begini? Karena kita tidak memakai tata negara Islam. Malu kita sama orang Kristen tuh Katolik. Belum pernah sampai detik ini yang namanya Katolik milih Paulus diserahkan kepada seluruh jamaat orang Kristen. Tidak ada. Tapi mereka menghargai ilmu dan intelektual Kristiani. Mereka buat itu yang boleh milih Paulus dewan gereja yang handal, yang otaknya cerdas. Enggak boleh diserahkan kepada masing-masing orang Kristen karena menyalahi aturan. Kayak kita milih presiden segala macam disuruh pada rakyat semuanya. Yang bodoh, yang pinter sama kagak dinilai sebuah ilmu. Profesor sama tukang kompor sama aja yang dinilai ruhnya. Ilmunya nggak dinilai, sementara sudut pandang akademisi dan non akademisi itu berbeda. Akibatnya hancur kayak begini. Salah kita tidak memakai hukum tata negara yang diatur oleh Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah, dipakai oleh Amerika, Jerman, Perancis segala macam. Kenapa kita tidak pakai? Bodohnya kita jadi muslim. Dianggap Islam artinya cebok doang, tidak belajar tentang Islam dengan benar. Salah kita, dan salah kita. Itu begitu. Islam mengatur fikih jinayat, hukum kriminal yang disebut pidana, diatur sama Islam lengkap. Segala macam itu diatur oleh Islam. Tinggal muslim kembali kepada Islam dengan benar. Partai dulu satu yang disebut orang itu P3. Itu katanya mengusung Islam, sampai partai Islam seabrek, bukannya makin maju Islam, makin mundur. Apaan ini yang kayak begini? Hancur kita. Hancur karena kita tidak mengerucut kepada Islam. Wajar bila orang barat bilang kami maju karena membuang kitab suci kami, dan kita juga jadi hancur karena membuang kitab suci kita. Sama-sama membuang, yang satu maju, yang satu mundur, membuang yang jelek kembali yang bagus. Kita membuang yang bagus kembali yang jelek. Begitu, acak-acak, ndak ada jelasnya kita. Mau dibawa kemana, wallahu alam bisawab. Kita mengaji aja ada puyeng kalau diterusin. Itu kayak begitu saudara, puyeng. Ngaji aja udah dah begitu, puyeng. Begitu, mau bagaimana? Begitu, enggak jelas. Karena kita hukumnya selalu enggak jelas, tumpang tindih dan lain sebagainya. Acak-acakan hukum yang ada. Dan ini Masya Allah hancur-hancuran kita punya hukum. Begitu, yang kayak begini. Berbagai macam aturan, tabrakan satu aturan dengan aturan yang lain lantaran kita tidak paham. Begitu. Ini karena kita tidak belajar. Maka kita disuruh belajar ilmu akidah,
ilmu tauhid. Kedua, belajar ilmu fikih buat rapihin kita ibadah. Yang ketiga, diatur namanya belajar ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu budi pekerti. Ini kita sudah yang kagak-kagak, akhlaknya udah hancur-hancuran. Begitu. Kita dilarang di sekolah melakukan tindak kekerasan, tapi di mana-mana orang pada macam-macam melakukan tindak kekerasan yang tidak-tidak. Budi pekerti sudah mulai hilang. Pelajaran budi pekerti tidak ada. Tata sopan tidak ada. Akibatnya ada dua model sekarang. Ada orang semacam banyak program-program di TV yang tiap pagi macam-macam nyanyi-nyanyi doang, loncat-loncat ini itu doang, ketawa-ketawa ini doang, yang disebut kerjanya main-main. Namun Masya Allah, gajinya enggak main-main, gaji. Tapi ada guru Al-Bayan, ini yang baris di depan banyak guru-guru, kerjanya enggak main-main, tapi gajinya main-main. Coba, udah kebalik-balik, aturan yang kagak-kagak, yang kagak-kagak. Ini lantaran kita ndak jelas aturannya, ndak bisa. Sampai kapan kita ndak jelas aturan, hancur gitu, hancur. Maka kita kudu belajar fikih. Yang ketiganya belajar adab. Adab perkembangannya namanya ilmu akhlak, perkembangannya namanya ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, supaya hati kita bersih dari karat-karat dosa. Banyak dosa-dosa batin. Di antara di hati yang dosa batin namanya semacam kita ujub, bangga diri, merasa diri kita lebih pintar dan lain sebagainya. Ini namanya akhlak buruk yang ada di hati, yang oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya beliau menyatakan la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan bangga Anda ngaji lantaran Anda duduk di majelis taklim, tapi banggalah Allah yang ngasih kekuatan untuk duduk ngaji. Terima kasih jadi adanya. Begitu seterusnya bentuk ketaatan. Kalau ada orang kaya raya, saudara, ada orang kaya di larangan, kaya raya ngasih kunci berangkas duitnya sama kita. Itu di rumahnya banyak berangkas duit, kita dikasih kunci sama itu orang kaya. Kemudian kita buka itu berangkas, duit kita ambil. Kalau mau ditimbang-timbang, yang hebat apakah orang kaya yang ngasih kunci sama kita, apa yang hebat kita yang timbang ngambil duit dari berangkas yang kuncinya udah dikasih? Yang hebat siapa? Yang hebat siapa? Orang kaya. Kita hebat nggak? Kenapa nggak hebat? Iya, timbang-timbang ngambil. Allah kasih kunci, akal sehat, badan sehat, tangan, mata, kaki. Ini kunci. Kemudian kita duduk di majelis ilmu. Yang hebat mah yang ngasih akal sehat. Begitu, yang hebat mah Allah, bukan kita. Maka kita nggak boleh bangga diri. Janganlah kita bangga diri, tidak boleh. Apa yang mau dibanggain oleh kita? Kita banggain ketemu banyak kiai. Ya Allah, Abu Lahab, Abu Jahal ketemu banyak kiai. Dia ketemu rajanya kiai, bahkan rajanya Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ketemu dengan Kiai Abu Bakar Siddiq.
ketemu Kiai Umar Khattab, ketemu dengan Kiai Utsman bin Affan, ketemu sama Kiai Ali bin Abi Thalib dan masih ratusan, tapi ujungnya neraka. Timbang ketemu doang, bukan ketemu doang, apa yang mau dibanggai? Maka kita belajar ilmu akhlak biar benar kita. 3 ilmu ini pilar utama, disebut arkanuddin, tiang pancang Islam. 3, Islam itu ada akidah, Islam itu ada syariah, dan Islam ada akhlak. Ini yang benar nih begini, jangan keluar dari ini. Ada yang menggeser ini enggak benar. Ada orang bilang Islam itu tiang pancangnya 3. Yang pertama namanya akidah, yang kedua namanya syariah, yang ketiga namanya imamah. Kudu meyakini imam ada 12, menyalahi ini kufur, namanya syiah. Ini keluar dari konsep ini. Ada juga yang mengatakan Islam itu 3. Apa itu 3 itu? Akidah, syariah, dan khilafah. Kita kudu tegakkan khilafah. Adab enggak perlu, tasawuf enggak perlu. Ini bakal kacau. Akhlak ini yang kudu ada. Maka dikata oleh para ulama, kadal adabu an yakuna sudusayyidin, nyaris akhlak itu mendominasi seluruh lapisan ajaran agama. Di dalam tauhid ada akhlak, di dalam fikih ada akhlak, akhlak sendiri ada akhlak. Dan ini hadis salasu fardu ainin, 3 ilmu ini dipelajarinya fardu ain. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu belajar tauhid, kudu belajar fiqih, kudu belajar akhlak tasawuf, kudu belajar. Biar kita mengerti apa itu syukur, apa itu qanaah, apa itu sabar, apa itu ini. Biar kita mengerti aksesoris kalbu, biar kita ngerti tentang hati, pertalian hati dengan hal lainnya. Itu semuanya konsen pada urusan hati. Ini kita kudu belajar ilmu ngebersihin hati dari akhlak-akhlak buruk, riba, ngeluh, segala macam. Ini 3 ilmu ini hadis salasu fardu ainin. Ketiga ilmu ini wajib hukumnya muslim mempelajari 3 ilmu utama ini. Ini berangkat dari hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, yang mana Nabi ditanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Iman maksudnya ilmu tauhid, Islam maksudnya ilmu syariat, ibadah, ihsan ilmu tasawuf. 3 ilmu ini saudara kayak orang nyirih. Orang nyirih itu kudu ada daun sirih, kudu ada gambir, kudu ada kapur sirih. Bila 3 ini dikunyah, maka keluar warna merah. Maka 3 ini ilmu yang kudu dipelajari. Tasawuf kita kudu belajar, tauhid kudu kita belajar, kemudian itu akidah kudu kita belajar. Selebih dari 3 ilmu ini namanya ilmu penunjang, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ini, ilmu itu, macam-macam. Dari 14 disiplin ilmu yang kudu dikuasai, yang 3 ini yang pokok. Ilmu vocabulary, ilmu nahwu, grammar, nahwu sorof, ilmu sastra Arab begitu disebut, itu ilmu bayan, balaghah, badi' dan lain sebagainya. Supaya kita kudu paham itu penunjang. Yang penting 3 ilmu ini. 3 ilmu. Kalau 3 ilmu ini namanya makanan siap saji, tinggal makan. Kalau hadis barang mentah, salah ngertiin repot. Kata Nabi, rapatkan barisan, bukan injek kaki. Gara-gara salah ngertiin suruh rapetin, injekin. Waduh, hancur, mana cantengan lagi.
Ini karena mantap. Baru zaman nenek-nenek kita nggak ada ajaran yang kayak begitu, nggak ada. Baru nemu di kota juga nemunya ini. Begitu. Yang kayak begitu injak kaki. Ini baru. Yang ngajarin namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani, yang selalu mempermasalahkan hadis-hadis yang sahih, yang tidak mempelajari perbandingan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Akibatnya menjadi repot. Diikuti oleh belakangan orang yang disebut gerakan salafi. Ini yang jadi repot kita, gara-gara enggak belajar fikih. Belajar fikih rapi, belajar tauhid rapi, belajar kita, belajar tasawuf rapi. Begitu. Orang kalau sampai nyela-nyela daripada wali-wali Allah segala macam, bahaya. Maka kita kudu belajar tasawuf. Kita nggak bisa, harus belajar akhlak, belajar tata sopan, supaya kita mengerti. Ini tiga ilmu ini, ilmu pokok yang kudulah kita belajar. Yang dikatakan di dalam ujung hadisnya Nabi, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar bin Khattab yang nanya iman, Islam, ihsan itu malaikat Jibril. Dia datang ngajarin tentang dinul Islam. Betapa dinul Islam tiang pancangnya 3, ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak tasawuf. 3 ini nih jangan kagak untuk kita belajar. Mantepin akidah kita biar kita tahu Allah, udah tahu bagaimana cara beribadahnya, namanya ilmu fikih, bagaimana bermuamalah, bergaul dengan Allah dan dengan makhluknya, namanya ilmu akhlak. Yang 3 ini dulu. Orang Betawi tempo dulu bagus. Habib Usman udah merancang membuat kurikulum. Ngaji tauhid suruh ngaji sifat 20. Ngaji fikih suruh ngaji irsadul anam. Ngaji tasawuf suruh ngaji adabul insan. Perempuan perhiasan bagus. Ini ulama udah nyusun. Bagus. Kurikulumnya menuju ke sana. Dan ini yang pokok untuk dipelajari. Selebihnya gampang. Kita mau ngaji tafsir, ya Allah, Quran banyak banget. Tafsir tebel kayak begitu. Ibnu Katsir 4 jilid gede begitu. Umur kayak begini, ngaju dari kemarin sore. Begitu ngaji. Lo ngaji tafsir begitu. Kapan tamatnya? Keburu mati kita belum tamat. Yang ibadah nggak ngerti. Yang ibadah dulu rapihin, yang akhlak dulu rapihin, yang ini rapihin, baru kita ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji ini. Panjang. Begitu panjang. Ini wasiat-wasiat orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, belajar jangan jauh-jauh. 3 ilmu ini dulu kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf. Ini dulu nih, diputar-putar biar kita lempeng dan kita benar. Fa insyaallah dengan modal ini, hidup model bagaimanapun enggak bakal terombang-ambing. Kalau ini sudah jejak, sudah mantap dan ada pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat, himmah yang tinggi untuk mempelajari ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu yang wajib secara fardu ain, dan terus kita belajar kepada ilmu yang fardu kifayah, sehingga terus kita hidup dinaungi di dalam arahan bimbingan ilmu-ilmu. Ibadah kita jadi benar, akidah kita lurus, akhlak kita bagus. Amin ya rabbal alamin. Di majlis ilmu Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, kabul hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan batin dan lahiriah kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solihin dan solihat. Akhir hayat kita moga Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah.
minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala ودعائي وابتهالي شاهد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.